warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Gudang Hirang 2, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak di SD Gudang Hirang 2 yang berbahagia. Langsung saja kita buka acara kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya yakni pemaparan dari Ibu Winarti mengenai pemahaman budaya positif. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gudang Hirang 2 dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan komunitas belajar kita, di mana saya di sini sekalian ingin memaparkan mengenai tugas daripada saya sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya adalah Winarti sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini memenuhi tugas daripada modul 1-4 mengenai pengimbatan daripada atau diseminasi pemahaman budaya positif yang ada penerapannya pada sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita tahu budaya positif itu sangatlah penting kita laksanakan di sekolah kita. Tapi sebelum ulun membahas ini, ya, ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia berhadir di ruangan ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Askia yang telah membawakan acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ulun memaparkan pemahaman budaya positif, ada di antara Tuhan ya yang tahu budaya positif itu apa? Salah satunya aja deh, contohnya apa? Ada yang tahu? Ibu tanya? Kebiasaan positif. Misalnya membiasakan anak untuk melakukan hal yang positif, misalnya bersalaman dengan guru waktu datang ke sekolah. Ada lagi Bapak Ibu yang mengetahui pemahaman tentang budaya positif, budaya. Dan kita tahu apa sih budaya itu? Nah, ini adalah latar belakangnya dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya dulu tentang latar belakang daripada pemahaman budaya positif ini. Sekolah itu merupakan institusi pembentukan karakter, di mana oleh karena itu budaya positif itu perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana itu agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan rasa tanggung jawab. Untuk membangunnya, tentunya budaya positif ini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, lingkungan yang aman, nyaman, gitu ya, dan dimana agar murid itu bisa mampu berpikir, bertindak,
mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga pastinya bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang daripada sekolah gitu ya, yaitu adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, dari latar belakang ini sebenarnya budaya positif ini hubungannya juga terkait ke disiplin. Disiplin yang ada di sekolah kita. Bagaimana selama ini latar belakangnya disiplin yang ada di sekolah kita? Jadi bukan hanya saja kebiasaan-kebiasaan baik, bukan hanya saja keyakinan-keyakinan, nilai-nilai baik aja, tapi juga salah satu strategi yang harus kita tinjau itu adalah disiplin. Karena disiplin yang kita jalankan di sekolah kita. Nah di sini dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4 saya mempelajari tentang budaya positif yang dimana ada beberapa materi, ada perubahan paradigma belajar, ada teori kontrol, ada disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar daripada manusia, motivasi perilaku manusia, dan ada posisi kontrol manusia, serta nanti ada yang namanya segitiga retribusi. Nah ini akan kita kupas di sini, akan dulu paparkan dan dulu sampaikan satu persatu. Sebelumnya kita tahu KHD di sini artinya Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa pendidikan kita dari dulu sudah teori beliau kita kenal, di mana kita teori dari beliau adalah seorang pendidik itu bisa menuntun anaknya, ya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Nah di sini KHD itu menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat pertamanya adalah harus ada yang namanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memotivasi internal yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Jadi disiplin itu sebenarnya dimulai dari internal, bukan hanya anak bios saja, cuma bisa juga dari kita sebagai tenaga pengajar bagi sekalian. Apa sih manfaatnya daripada disiplin diri itu? Ya, apa? Manfaatnya itu bisa kita dapat menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan dihargai dan bermakna. Kemudian manfaat lainnya bisa mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan tentunya pasti akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal itu secara menyeluruh. Baik, yang pertama dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah di sini pembelajaran paradigma baru, di mana merupakan pembelajaran yang sebenarnya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga di mana para siswa atau peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ini apa profil pelajar Pancasila kita, Bapak Ibu? Bu, profil pelajar Pancasila perlu kan kita menyanyi? Ya, biar tambah semangat gitu ya, Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tertanam buat semua. Nah jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini kita sebagai
pendidik, sebagai guru, kita harus menyesuaikan dengan kondisi pada zamannya. Anak itu kita berikan pembelajaran atau kita menuntun anak sesuai dengan kondisi kodratnya, baik itu kodrat alamnya, gitu ya, kemudian atau kodrat zamannya. Dan apalagi di zaman yang sekarang teknologi semakin canggih, ya Bapak Ibu sekalian, pembelajaran itu tidak lagi berprinsip sebagai seperti ini. Dulu ada yang namanya teacher study, student teacher, ya, artinya pembelajaran berpusat kepada guru. Sekarang itu berubah paradigmanya. Sekarang itu berpusat kepada murid atau disebut berapa Bapak ada yang tahu? Merdeka belajar. Bisa disebut sebagai student center, ya, student center. Kalau teacher center itu berpusat kepada guru, kalau kepada siswa kita berupa student center. Ya, memang sebenarnya pada kurikulum merdeka yang sekarang kita gunakan, itu sekarang memang menggaungkan kepada pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu berpusat kepada murid. Berpusat pada murid ini, sehingga pembelajaran kita itu berdiferensiasi, Bu. Berdiferensiasi di sini kita harus mengetahui dulu gaya belajar anak ini bagaimana. Ya, karena kita menyesuaikan dengan kebutuhannya, perkembangan sosialnya, perkembangan psikolognya. Ya, kita tahu anak-anak itu mungkin beda, gitu ya, Bu, ya. Ada yang kemampuannya cepat, ada yang lambat, ada juga yang dia mampunya menerima hanya dengan mendengar. Ada dia suka dengan gambar-gambar, bahkan ada juga yang suka dengan permainan gerak, gitu ya, atau yang disebut kinestetik itu. Nah, seperti itu. Jadi pada pembelajaran dengan paradigma baru ini. Dan kita sebagai pendidik juga setidaknya bisa menuntun anak itu juga untuk mencapai suatu perkembangan yang baik yang nantinya akan berpusat kepada siswa itu sendiri, yang terbentuklah akhirnya profil pelajar Pancasila itu. Baik, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu sekalian, selama ini kalau kita renungkan miskonsepsi, di sini artinya kita kesalahpahaman, gitu ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya dulu kita berpikir ini mesti juga padanya ada gambarnya seperti sedang mengontrol anak, gitu ya, Bu. Jadi guru itu mengontrol murid. Ya, sebenarnya seperti kita misalnya pembelajaran di kelas. Kalau kita menyuruh dia sudah catat atau sudah selesaikan atau apa, itu sepertinya kita sudah merasa kita sudah dapat mengontrol murid atau mengontrol siswa. Kalau sudah ya sudah selesaikan, kumpulkan, itu sepertinya kita sudah merasa mengontrol siswa. Sebenarnya ini miskonsepsi ya, seperti ini. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Ya, di sini artinya kita kayak gini ya, Bu. Di kelas kita bisa aja membuat akhirnya anak itu merasa bersalah. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya, kita tidak tahu latar belakang dia kenapa tidak mengerjakan tugas itu. Kita tahunya cuma bisa mengkritik dia, membuat dia merasa bersalah, ya, atas apa yang tidak dilakukannya. Padahal belum tentu kita belum tahu lagi penyebabnya apa. Nah, sini. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, selama ini kita mengajar misalnya, hebat, atau penguatan positif yang kita berikan itu adalah merasa bahwa kita sebagai guru, udah ini artinya aku udah ngontrol siswaku nih, ya udah akulah sebagai orang dewasa yang mengontrol, artinya apapun yang memberikan penguatan positifnya anak bagus, pintar dan sebagainya.
itu membuat menjadi sesuatu yang sebenarnya hanya bayangan kita. Belum tentu anak itu menerima, ya, belum tentu dia. Mungkin hanya gini, positif misalnya di penguatannya kita bisa memberi dia apresiasi dengan segala bentuk hadiah atau peluang, ya kan? Iya, saat itu dia suka, senang dikasih seperti itu. Apakah nanti dia belajar berikutnya akan merasa termotivasi seperti itu kalau gurunya tidak mengadakan yang namanya tadi penguatan positif seperti memberi apresiasi dan lain sebagainya, memberi penghargaan. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri anak itu sendiri. Makanya tadi kita kembali kepada diri sendiri, termasuk disiplin diri, termasuk pada diri sendiri. Jadi apakah anak itu nantinya dia mampu mengeluarkan motivasi dirinya sendiri tanpa ada unsur dari luar, artinya dari eksternal. Semua itu yang berasal dari internal, termasuk kita guru juga seperti itu sebagai manusia. Jadi anak-anak itu kalau bisa sebenarnya kita itu bisa memunculkan motivasi dia sendiri, bukan motivasi yang dari luar. Kita seperti kita guru memberi penghargaan atau dan sebagainya. Sehingga anak itu belajar, dia merasa merdeka lah dia gitu ya. Artinya sesuai apa yang kehendak dia yang lakukan, tapi dengan segala tuntunan kita. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini salah satunya juga kita sebagai orang dewasa. Biasanya kita selalu memaksa anak, ya kan? Saya sendiri aja sebagai ibu di rumah kadang memaksa, perintah memaksa. Ayo nak ini, contohnya dalam sholat. Anak biasanya kalau nggak dipaksa dia tidak sholat, ya kan Bapak Ibu. Nah inilah miskonsepsi tentang teori kontrol bahwa diri kita itu orang dewasa yang berhak memaksa. Tapi ada sih kadang saya seharusnya teori kontrol ini juga berpikirannya sesuai dengan nurani kita juga ya, bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak dipaksa dengan tidak bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nah itulah sebenarnya miskonsepsi yang dipelajari. Sebenarnya saya pun baru tahu di sini ternyata kita sebagai orang dewasa merasa memaksakan kepada anak atau kepada siswa kita itu sebenarnya miskonsepsi, ya. Bukan pemahaman yang sebenarnya ada teori kontrol. Kemudian daripada karena ada beberapa miskonsepsi tadi, kita mengubah dari para pengguna stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah di sini ada namanya stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita semua menganggap sama, itu kebutuhan sama itu pemikiran yang stimulus respon. Namun di dalam konsep teori kontrol, realitas atau kebutuhan setiap orang itu kebutuhannya beda. Kadang kita di kelas menganggap siswa kita itu sama, kebutuhannya sama, padahal ternyata tidak. Kemudian di sini ada stimulus respon mengenai semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Jadi kita sebagai pendidik jangan melihat semua anak itu sama. Kalau kita melihat semua anak sama, berarti kita memberikan stimulus yang stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita melihat setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Gambaran ini maksudnya tentang mungkin kehidupannya, gitu ya, latar belakang hidupnya yang berbeda. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada kan yang perasa kita itu atau rasa kita, oh bujur nih, atau benar nih pandangan kita ini, ya kan? Tapi sebenarnya kalau di teori kontrol, sebenarnya kita itu harusnya bisa memahami orang, memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Bukan hanya pandangan kita saja yang ingin di. Kemudian ada
sebagai suatu kesalahan. Kemudian ada dari teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini kalau kita contohkan dalam sebelum kita mengajar, perilaku anak-anak yang buruk itu selalu kita memandang, oh ini anak ini salah, tingkahnya sudah salah, berarti dia buruk nih. Sudah kita memandangnya seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku yang ada itu pada anak, dia pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kalau misalnya kayak anak jalan-jalan, saat kita lihatnya dia mengganggu teman, gitu ya, kita melihat dia mengganggu teman, cuma sebenarnya dia ada tujuannya. Mungkin dia bisa sharing dengan temannya tentang pembelajaran yang dia dapatkan tadi, tapi kita selalu melihatnya duduk tutup deh, gitu ya. Sebenarnya dia punya tujuan. Makanya itu tadi kembali lagi bahwa pembelajaran yang kita berikan kepada anak sesuai dengan paradigma baru berpihak kepada anak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu pada teori kontrol. Jadi nggak bisa gini, kita tidak bisa dikontrol orang lain sebenarnya. Kalau pada teori kontrol, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Jadi tidak bisa orang bisa memerintahkan kita apa-apa, itu sesuai pemikiran kita aja. Bapak Ibu sekalian, hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oh, ini kita berbuat ini salah atau tidak? Itu hanya diri kita sendiri, bukan pandangan orang lain. Yang kamu perbuat tadi adalah salah, atau orang menyuruh kita melakukan apa, itu namanya dari stimulus respon orang lain itu bisa mengontrol saya. Ya, tidak bisa seperti itu. Dari teori kontrol, ubahlah bahwa mengontrol diri itu hanya kita sendiri, baik itu yang baiknya atau yang buruk. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini apa Ibu? Bapak Ibu, contohnya mengontrol orang lain. Menegur orang lain, mengontrol orang lain. Memerintah, guru ke murid, ya. Ini salah satunya juga. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pada teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, ini kebalikannya daripada yang di atas tadi yang saya jelaskan tadi. Bahwa kita hanya diri kita lah yang bisa mengontrol. Ya. Oh, yang kita lakukan ini salah atau tidak? Kemudian ada stimulus respon. Pemaksaan ada pada bujukan. Bujukan gagal. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada pemaksaan pada saat bujukan. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus. Artinya, di mana beberapa kasus, misalnya kita di kelas, kita biasa memberikan rujukan kepada anak. Yang intinya sebenarnya ada memaksa. Ya. Tapi pada teori kontrol, sebenarnya itu anak itu tidak bisa dipaksa, kita lakukan kolaborasi. Saling membantu dia bekerja sama dengan temannya. Jangan memaksakan dia hanya mengerjakan sendiri. Karena ini biasanya pada kegiatan kita melakukan kerja kelompok pada anak-anak. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Ini adalah beberapa mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Baik, saya lanjutkan dulu. Masih semangat? Masih. Halo. Masih. Hai. Halo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara di depan tadi tentang disiplin, budaya positif, disiplin. Apa sih yang Bu Hanfian tahu disiplin itu? Disiplin itu ketepatan suatu pekerjaan yang dalam menjadi tugas harus selesai besok, ya siap selesainya besok. Ya. Ada lagi? Misalnya pulang ke sekolahan jam ini harus ada. Jamnya. Ya tepat waktu.
Ya selama ini kita berpikirnya disiplin itu ya aturan, gitu ya, aturan yang pasti nantinya ada konsekuensi atau ada hukuman, gitu. Sebenarnya di sini disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang mana artinya adalah belajar, Bapak Ibu, belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri, disiplin diri yang ada pada diri kita sendiri. Di mana diri kita sendiri ini harus memiliki yang adanya rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Ya betul, betul tadi. Contohnya misalnya datang ke sekolah, ya kan? Anak-anak biasanya diminta masuk ke sekolah jam 7 kurang 15 menit. Jam 8 kurang 15 menit harus sudah ada di sekolah. Dia sudah perlu punya keyakinan, jangan merasa ternyata disiplinnya itu adalah kalau tidak melakukan itu akan melanggar. Sebenarnya itu adalah proses belajar, disiplin itu belajar dia bertanggung jawab atas aturan. Jadi disiplin itu bukan hanya aturan tapi belajar dari aturan. Nah, disiplin positif di sini dari disiplin yang diciptakan itu akan membangun yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan atau hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin di mana tujuannya kita sebagai guru perlu menyadarkan, bukan hanya ke siswa, diri kita sendiri pun harus sadar dulu. Untuk menumbuhkan kesadaran itu biasanya dilakukan yang namanya penerapan disiplin yang membudayakan peserta didik tanpa imbalan. Maksudnya tanpa imbalan penghargaan ini seperti misalnya kita memberikan kaitan kan katanya kalau kita dengan siswa dia sudah melakukan hal baiknya contohnya kayak apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya atau dia mengumpul tugas tepat waktu, ya, hal baik yang dia lakukan. Maka kita sebagai guru kita akan berikan imbalan penghargaan terhadap dia, reward, gitu ya, menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jangan seperti itu sebenarnya, bukan reward sih boleh, cuma yang namanya disiplin positif yang kita berikan kepada siswa ini adalah reward yang diberikan itu jangan sampai menganggap dirinya aku sudah melakukan hal baik, besok aku melakukan lagi karena ingin imbalan, karena ingin reward, ya. Jadi disiplin positif yang sebenarnya harus dia lakukan itu adalah berasal dari dirinya sendiri, keluar dari intrinsiknya sendiri, keluar dari dalam dirinya sendiri. Nah, dengan cara kita memberikan stimulus kepada anak yang berupa contoh-contoh positif, kebiasaan positif yang baik kepada anak sehingga bisa menimbulkan disiplin positif yang baik pada lingkungan sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin dirinya dulu, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan saya jelaskan di sini. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun beberapa kebutuhan dasar manusia.
dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai manusia memiliki rasa ingin bertahan hidup. Bertahan hidup ini hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah termasuk dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia dalam bertahan hidup. Selain itu juga kebutuhan dasar manusia lainnya ada tentang kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, rasa ingin dihargai. Ya, ini adalah kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan tentang penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Kemudian ada juga merasa diri berprestasi. Kemudian ada ingin diakui, ingin didengar. Itu adalah penguasaan. Kebutuhan memang yang ada di dalam diri manusia, ada dasarnya. Kemudian ada kebebasan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasarnya, itu kebebasan, yaitu sifat mandirinya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Setiap jiwa manusia memiliki yang rasanya kebutuhan dasar pada kesenangan. Selain kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini adalah kesenangan, termasuk anak-anak kita. Dia belajar senangnya ingin bermain. Ini ada kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya juga. Dan kita sebagai pendidik juga harus bisa memahami ada kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya pada diri orang dewasa, anak-anak pun memiliki kebutuhan dasar ini. Jadi setiap kali kita mengajarkan anak-anak, kalau pagi misalnya gini ya, ada siswa kita yang agak muak-muak, ngantuk. Ada tuh ya Bu ya, sering seperti itu, ngantuk gitu ya. Kita harus tahu dulu, oh ini anak kenapa ngantuk, kebutuhan dasarnya apa, ada yang nggak terpenuhi pastinya. Dari mananya? Makanan. Mungkin pun dia agak makan lemes gitu ya Bu. Tuh anak yang lemes biasanya ya makanan kan itu. Dia belum sarapan, atau mungkin karena dia sering banyak main ya, karena kebutuhan dasarnya tadi dia ingin senang. Malamnya dia main game, mungkin larut malam gitu. Itu udah kebutuhan dasar daripada manusia. Kemudian rasa ingin diterima, biasanya dalam kelompok gitu ya. Dalam kelompok, anak-anak berkelompok, dia ingin rasa ingin diterima. Ada yang anak mungkin, Bu, si anak kan ngerjakan ya. Dia kita harus tahu juga kenapa dia nggak ngerjakan, nggak ikut dalam kelompok itu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dari teman-temannya mungkin ada penolakan, merasa tidak dihargai dia, ya kan? Tidak dipedulikan. Nah di sini kebutuhan dasar pada kasih sayang, dia yang ingin diterima. Kita lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Baik. Nah di sini dari kebutuhan dasar itu ada teori lainnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian ini adalah dari luar, Ibu. Motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian ada untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi intrinsik, itu dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri anak, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari dalam diri sendiri. Motivasi perilaku pada manusia. Jadi di luar sekolah kita itu lah kisahnya. Apa Bu?
ini motivasi perilaku manusia ini di luar pembelajaran berarti. Bukan hanya pada pembelajaran, Ibu, penerapan motivasi perilaku manusia ini pada hubungannya pada manusia. Makanya di manusia itu bukan hanya anak kecil, bukan juga hanya orang dewasa, pada manusia seluruhnya. Pastilah ada gitu ya motivasi ekstrinsik yang ada di dalam hidup dirinya sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman gitu ya. Jadi aku termotivasi nih ya, misalnya kita sebagai pendidik termotivasi datang ingin tepat waktu. Agar apa? Agar mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Ya. Atau agar kita menghindari hukuman sebagai pegawai negeri sipil yang tidak disiplin. Nah, motivasi itu sebenarnya datang dari kita. Oh, sebenarnya apa sih? Yang maka kembali lagi ke motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Oh, kita percaya kalau aku misalnya melanggar ini, sanksi ini gitu. Apa, Bu? Misalkan kita melanggar sesuatu yang tertentu tadi dapat sanksinya ini gitu. Iya, itu kan yang dari luar. Yang dari luar. Dari luar itu menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kalau anak-anak kan seperti itu, misalnya datang terlambat, dia hanya termotivasi hari ini dia datang mungkin terlambat. Ada takut karena akan ada hukuman. Makanya dia datang lebih pagi kan. Datang lebih pagi dia itu belum tentu loh, Bu. Dia itu datang sesuai dengan motivasi perilaku sendiri. Mungkin karena ada tadi faktor dari luar tadi, motivasi dari luar tadi karena tidak ingin dihukum. Nah, sebenarnya balik lagi ke diri orangnya. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, itu sudah salah satu seperti yang sebutkan di depan. Ya, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini motivasi perilaku manusia. Kemudian ada, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sering dengar ya Bu ya. Apa hukuman itu biasanya? Mendiriakan. Kalau kita guru mendiriakan. Kemudian jamur. Biasanya kasus apa Bu dijamur Bu? Terlambat datang. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu mungkin hampir beda tipis dengan hukuman. Cuma kalau kita bedakan sebenarnya beda. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini termasuk konsekuensinya, di mana jika anak itu bersalah, ya, konsekuensinya apa? Kalau tidak ada buku tugas, konsekuensinya apa? Kemudian ada restitusi. Ini beda-beda ya Bu. Hukuman, kalau hukuman biasanya kita menghukum. Mungkin ada yang bersifat langsung, ya, seperti kasus misalnya, ya dia terlambat atau apa gitu, atau berbicara apa, kita nyuruh dia keluar dari kelas atau apa, itu hukuman. Konsekuensi mungkin kesepakatan. Restitusi, nah ini beda lagi. Restitusi, ini baru saya pelajari juga di PGP. Restitusi ada yang namanya ya Bu. Baik, dari beberapa itu tadi sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Di manakah posisi kita? Sebenarnya 5 posisi kontrol itu yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga bisa menjadi teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya. Saya akan memberikan
adalah 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada ucapan dari guru seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kata-kata seperti ini adalah kontrol diri guru itu sebagai teman. Ya. Tapi ini kelemahannya adalah nanti siswa itu kalau kita sebagai kontrol diri sebagai teman, iya, dia akan merasa manja, ya. Kemudian ada kontrol diri sebagai pemantau. Kalau siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, dia melihat, oh ini siswanya, dia melanggar, tidak ada menggunakan atribut sekolah, maka dia langsung memerintahkan untuk membeli. Maka di sini posisi kontrol guru, dia sebagai pemantau. Kemudian masih dalam 5 kontrol guru, siswa itu diminta hormat pada bendera selama 1 jam. Karena dia tidak memakai topi mungkin, ya, atau dia kurang lambang sekolahnya atau apa, maka dia dipanggil. Ayo, kamu berdiri selama 1 jam. Ini artinya posisi guru di sini adalah sebagai posisi penghukum, ya, penghukum. Kemudian selanjutnya adalah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kamu nih, kenapa kalian pakai topi? Atau kenapa hari ini bajunya keluar? Ibu kecewa. Itu namanya kita sebagai guru adalah pembuat merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Ya memang ini sebenarnya adalah posisi kita sebagai guru memang ada seperti ini. Ya kan Bapak Ibu sekalian, memang ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Namun dari kelimanya ini sebenarnya yang mana gitu, ya kan lebih baik kita jadikan kontrol kita sebagai guru. Yang terakhir adalah manajer. Nah kalau manajer, ucapannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini menanyakan, mencari solusi bersama anak. Ya, dia sebagai manajer. Jadi gurunya ini hanya memberikan solusi. Oh, apa kamu tahu kesalahanmu? Anak itu mungkin jawab, iya bu, saya nggak punya topi, saya belum topi, ibunya beli topi atau dan sebagainya. Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Iya bu, saya akan membeli nantinya. Nah itu adalah salah satu sebagai kita sebagai guru sebagai posisi kontrol, jadi manajer. Bukan seperti yang tadi. Nah dari 5 ini ya sudah tentu tahu Bapak Ibu sekalian mana yang sebenarnya bagus posisi kontrol kita sebagai guru. Manajer. Sebagai manajer. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini posisi kontrol apakah aku. Nah, ya. Kita coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jelas ya? Membuat rasa bersalah. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pada kontrol mana ya? Sebab Peniwas. Penghukum, peniwas. apa kamu tidak pernah benar melakukannya? Kamu tidak pernah benar. Bu, penghukum.
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Meniwas lah biar peke. Iya, penghukum, Bu. Ya, penghukum. Penghukum. Apa rencana Apa yang menyelesaikan masalah ini? Maksudnya langsung menyalahkan tanpa menceritakan Iya, meniwas. atau apa Meniwas, permasalahannya. Oh, ya, ya. Meniwas teh. Oke, kata orang kita itu meniwas. Nah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk dalam posisi kontrol mana? Iya. Manajer. Ayolah, lakukan punya bapak ibu ya. Aduan. Jadi kan? Teman. Posisi kontrol dulu ini jadi teman. Ketahuan sudah di sini. Kamu tidak akan pernah mendapat ya. Kalau teman itu ada bujukan, ada rayuan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ancaman. Ancaman ini termasuk dalam Hukuman. ayo. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman dulu. Iya, penghukum, Bu, itu. Ayo. Dosa-dosa. Iya, tepat itu. Merasa bersalah. Ya, dia akan merasa bersalah. Pada akhirnya tidak mendapatkan nilai. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Sepertinya kita perlu ice breaking. Iya, tepuk semangat. Baik, tepuk semangat dulu kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil bergerak, tepuk semangat seperti anak-anak yang kita lakukan biasanya. Berdiri, Bu. Boleh kalau mau berdiri, silakan. Ini belum. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sama kah keyakinan dan peraturan? Nah itu, samakah? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, Bapak Ibu sekalian. Bisa. Nanti dibuat Paksa keyakinan kau melakukan. Baik, sebenarnya keyakinan kelas itu adalah pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya, abstrak. Beda maksudnya ya. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang secara umum, secara menyeluruh gitu, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Ya, kemudian ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya tidaklah sama dengan peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Beda. Ya, beda. Keyakinan ini adalah yang benar-benar diyakininya. Baik, akan lebih seperti ini. Nah, kalau ini ada peraturan, ada keyakinan. Biasanya kata-katanya itu beda. Dalam kata-kata pun beda. Kita setiap membuat keyakinan kelas tentunya melibatkan anak-anak kita, saling tukar pendapat dengan dia, gitu ya. Kita biasanya ada bikin kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Ya, ada kesepakatan. Dari kesepakatan kelas itu bikinlah jadi satu keyakinan kelas. Ya, biasanya itu kan membedakan kesepakatan kelas, nanti ada konsekuensinya, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu dia menyadari sendiri, meyakini sendiri. Yang pertama ada peraturan, biasanya kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, anak-anak bikinnya seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang. Kata dilarang ini kan sudah kayak hukuman ya, dilarang. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau yang namanya seperti ini Bu, ini adalah peraturan. Setiap aturan pasti ada konsekuensi ataupun ada
Bahkan anak-anak itu kadang bunyinya ada hukuman. Ya. Kalau ada merapiakan harus apa? Denda ini apa? Ya kan? Nah, dari peraturan-peraturan kelas yang kita buat itu, bikinlah satu kesepakatan yang nantinya akan menimbulkan sebuah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah sebuah tanggung jawab. Yakinkan kepada anak-anak kita itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Cobalah untuk menghormati orang lain. Orang lain itu bukan hanya teman, guru juga, ya. Jadi dia menghormati. Itu sudah harus ada di keyakinan kelas dia. Oh, menghormati guru, menghormati teman, jangan mengganggu kawan lagi belajar. Itu salah satu termasuk dalam keyakinan. Kemudian hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk dalam berkomitmen. Jadi kata-katanya, kalau keyakinan kelas itu agak pendek bu, dibikin di kelas. Jadi kayak bukan seperti peraturan. Jadi keyakinan kelas kita adalah bertanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, kemudian bersabar, dan lain sebagainya. Itu ya banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya keyakinan kelas ini alangkah baiknya itu dibikin di awal-awal pembelajaran gitu ya, sebelum kita memasuki awal semester gitu. Jadi kita yakinkan dulu anak-anak kita. Dari kesepakatan yang ada, dibikinlah satu keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Pernah dengar? Ibu? Belum. Ya. Segitiga restitusi. Ini adalah salah satu materi juga saya baru tahu di PGP ini, pendidikan guru penggerak ini. Ada yang namanya segitiga restitusi. Atau restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih unggul. Jadi ada teori restitusi ini, ada segitiganya, di mana yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan, kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah. Ini termasuk dalam segitiga restitusi. Di sampingnya ada kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini bisa digolongkan pada validasi. Kalau kita bicara, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian ada keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Ini termasuk misalnya dalam kasus, Bapak Ibu ya. Kasus kita di sekelas. Sering kita nemuin anak mungkin ada yang memukul, atau nggak usah memukul deh, yang gini aja. Dia makan-makan di kelas. Ya. Nah, kalau ada kasus seperti itu, sebenarnya kalau dengan metode restitusi, kita tidak akan memberikan penghukuman, ya kan? Atau tidak akan memberikan konsekuensi, melainkan dengan jalan restitusi. Pertama, kita tahu tuh anak mungkin dari laporan dari temannya, si A, dia tadi makan-makan di kelas. Kita panggil anak itu, kita bicara baik-baik dengan dia berdua, terus kita tanyakan, kamu tahu nggak apa ya, kenapa ibu panggil kamu? Itu sudah masuk ke dalam kita menstabilkan identitasnya. Ya bu, saya tadi ibu dengar kamu tadi dari teman-teman kamu makan di kelas. Ya bu, ya, seperti itu. Itu dari kasus seperti itu kita mengatasinya, tidak memberi hukuman, cuma kita akan mengarahkan dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Iya, menyadarkan dia. Kemudian kita meyakinkan, tahu nggak keyakinan kelas kita? Kalau dia makan di kelas itu tadi termasuk dalam keyakinan apa? Ya. Kemudian
Lanjut lagi kita tanyakan kembali, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya mungkin kita tahu, makanya tadi dari awal tadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya kenapa nih anak jadi makan di kelas. Apalagi mungkin dia belum sarapan atau lain sebagainya gitu ya. Tanyakan, apakah anak ini kamu sudah sarapan atau belum gitu ya kan. Terus kita berikan solusi bagaimana untuk kedepannya, apakah kamu mau gitu nantinya untuk sebelum ke sekolah, berangkat ke sekolah harus sarapan dulu agar tidak mengganggu pembelajaran kamu makan sendiri di kelas. Dia akan menjawab sendiri, ya Bu, saya nanti akan berusaha sarapan terlebih dahulu dari rumah. Nah seperti itu bukan penghukuman namanya, termasuk dalam restitusi. Nah inilah yang akan saya lakukan juga Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan saya nantinya, membuat demonstrasi daripada segitiga restitusi ini. Saya akan berperan bersama siswa nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan saya ada yang mau dipertanyakan? Atau ada yang masih mengganjal, yang ingin kita gunakan gitu. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Sudah agak siang Bapak Ibu ya. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari saya mengenai budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan nantinya kita sebagai juga tenaga pendidik di sekolah ini bisa membudayakan budaya positif dengan program-program yang lebih baik lagi gitu ya. Karena tidak ada pertanyaan, baiklah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan Anda mendapatkan materi tentang diseminasi budaya positif kali ini? Kemudian pembelajaran apa yang didapatkan dari materi diseminasi positif kali ini? Kemudian yang ketiga, perubahan apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan dan memahami materi diseminasi budaya positif? Yang keempat, apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif? Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Bapak Ibu sekalian memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Di pos aja guys. Kegiatan kita hari ini, cuma sebelum saya mengakhiri, saya ingin meminta refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau? Oh, Ibu Askia dulu ya. Bisa berdiri Bu. Oke, refleksi dari Ulun. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan materi tentang diseminasi budaya positif kali ini? Tentu saja perasaan saya sangat senang karena mendapatkan materi baru yang sebelumnya belum pelajari, seperti restitusi tadi. Yang kedua, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari materi diseminasi budaya positif kali ini? Yang saya dapat, yang saya ingat, jangan langsung menghakimi anak apabila ada kesalahan pada anak. Cari terlebih dahulu alasan anak berlaku demikian, karena anak memiliki kebutuhan dasar manusia masing-masing. Yang ketiga, perubahan apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan dan memahami materi diseminasi budaya positif kali ini? Mungkin lebih peka dan perhatian terhadap kebutuhan dasar anak. Yang keempat, apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini? Mungkin diperbanyak ice breaking karena saya tadi mengantuk. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Ibu Hasanah. Ya Bu, refleksi kita kegiatan kita hari ini Bu. Dua sih. Harus adil. Yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mendapatkan materi? Yang pasti sama dengan Bu Askia, saya senang sekali dapat mendapatkan materi tadi yang dari awalnya saya tidak mengerti atau tidak tahu dengan budaya positif seperti apa.
Habis itu disampaikan, saya menjadi tahu. Terima kasih. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapat adalah ternyata budaya positif itu sangat penting untuk ditanamkan di sekolah. Nah, karena dengan budaya positif itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab salah satunya. Kalau yang ketiga, perubahan yang akan saya lakukan setelah mendapatkan materi tadi, mungkin saya ingin mencoba untuk memulai menanamkan budaya positif kepada anak-anak dan kepada diri saya sendiri. Yang keempat yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan hari ini, saya mohon kepada Ibu narasumber untuk lebih memberikan contoh yang lebih banyak lagi tentang materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ayo udah Ibu Rosta? Sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan saya mengenai materi yang saya pelajari di PGP di modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif yang dilakukan di sekolah. Saya di sini selaku yang melakukan pemaparan ini. Kalau ada salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur, tapi nggak libur ya, walaupun kelas 6 lagi hataman. Baik, pagi ini Ibu ingin ngajak kalian membuat satu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu merupakan kumpulan daripada kesepakatan kelas yang kita buat. Ya, kumpulan dari kesepakatan yang kita buat. Dimana keyakinan kelas ini kata-katanya itu nggak terlalu panjang. Yang akan kita buat di sini, nanti Ibu akan minta kalian untuk menuliskan apa saja sih kesepakatan di kelas kita, gitu ya. Tapi kesepakatan itu yang dibikin jangan menggunakan kata-kata negatif, seperti kata jangan, dilarang, ya. Seperti itu. Yang jelas yang namanya keyakinan, seperti misalnya kita, kalau Ibu bicara, kalian mendengarkan. Itu artinya apa? Menghargai. Nah, itu nantinya seperti itu keyakinan kelas yang akan kita buat. Ya, Ibu di sini akan punya
stick note atau kertas buahnya. Ibu minta kalian tuliskan kesepakatan kelas kita kira-kira apa yang mau disepakati di kelas ini. Ya, banyak ya. Apa ya? Ayo berdoa dengan. Oke. Apa lagi? Meletakkan buku pada tempatnya. Saya tulis saja apa yang kalian ingin sepakati di kelas ini. Tulis, ambil pulpennya. Jangan dibaring lah, yang berikut ini di bawah. Ya boleh, mau ditulis nama. Ada. Tulis kira-kira apa yang bisa kita sepakati di kelas ini. Usahakan jangan menggunakan kata jangan atau dilarang. Ya, apa kira-kira? Meletakkan sepatu pada rak buku, pada raknya. Lagi banyak ya. Kesepakatan yang kita buat kemarin tuh apa? Apa? Udah? Yang sudah boleh sambil tempel. Yang mana ya? Depan. Tanggal. Fadil, maju tempelkan Fadil. Ya. Jadi gitu ya. Nah, sudah. Itu kan betul. Ya, yang lain. Lupi. Satu aja. Ya dapat. Ya siapa Naila? Boleh Naila, boleh. Ya siapa lagi? Ya Hafiz. Ya silakan Hafiz. Hah? Belak. Oh. Ya udah, yang lain mana? Ayo, maju, majuin. Satu kelompok sebetulnya anak tunggu. Hai, Kuning lima. Raisa. Baik, sudah semua? Inilah tadi apa yang kalian tuliskan tentang kesepakatan yang ada di kelas. Yang pertama, ada dari Fadil meletakkan sepatu pada tempatnya. Sepakatkah ini kita? Sepakat ya. Kemudian ada ini kurang paham ya Jupi, kenapa paketnya apa Pi? Terus dapat Riki fokus pada pelajaran. Betul ya, ini bisa kita sepakati. Fokus pada pelajaran. Kemudian saat berdoa kita tertib. Nah ini juga sama nih, saat punya HP saat berdoa kita harus tertib. Punya HP membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian sopan pada guru dan menghargai teman. Nah ini punya apa ini? Di dalam kelas dan di luar bersiaplah sebelum memulai aktivitas bersiap kayak apa nih? Sarudin. Kemudian nih datang tepat waktu. Ya, bisa ya ini kita sepakati.
Datang tepat waktu. Kemudian jika sudah masuk kelas harus duduk rapi. Tuh, tertib. Kemudian membuang sampah pada tempatnya lagi. Belajar dengan tertib dan tenang. Ketika masuk kelas sepatunya harus diandak ke tempatnya. Kayaknya ada yang sama ya semuanya ya. Sekarang kita sepakati deh ya. Meletakkan sepatu pada raknya. Itu kita sepakati ya. Sepakat. Berarti satu. Ini meletakkan sepatu pada tempatnya. Kemudian tertib dalam berdoa. Sepakat ya. Berarti kita ambil tertib dalam berdoa. Fokus pada pelajaran. Sepakat. Ini bisa kita sepakati. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini ada dua juga. Kita sepakati satu. Buang sampah pada tempatnya. Gimana ya? Buang sampah pada tempatnya. Nih. Apalagi? Sopan pada guru dan menghargai teman. Nih juga termasuk. Kemudian ini juga sudah melepas topi. Ini sama saja seperti kita kalau melepas topi, meletakkan sepatu, itu namanya apa? Tertib dalam menempatkan barang ya. Nanti kita tulis ini tertib dalam menempatkan barang ya. Ini akan kita yakini bahwa ini adalah menjadi keyakinan di kelas kita. Yang pertama, tadi seperti menghargai dan menghormati guru ataupun teman. Kemudian yang kedua, berdoa tertib ya. Memulai pelajaran tertib dengan berdoa dan mengakhirinya juga dengan berdoa. Apalagi yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Apa tadi lagi? Ayo. Baik, fokus tadi ya. Menyimak pelajaran yang baik. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti halnya tadi membuang sampah pada tempat. Itu sudah ya menjadi keyakinan kelas kita. Semuanya sepakat ya? Sepakat. Ibu akan minta tanda tangannya dari kalian. Ibu sudah ketikkan tentang keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan tadi ya. Ibu minta kalian tanda tangani untuk maju ke depan menyepakati apa yang sudah kita dimulai dari Najwa semua. Oh, bukan semua. Lanjut yuk. Kita bakar lagi deh. Ada. Oke, lanjut. Siapa? Lanjut, Reza.
keyakinan kelas yang kami sepakati. Keyakinan kelas yang kami sepakati yaitu tertib dalam berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu menghormati dan menghargai guru dan teman. Bertanggung jawab, bersikap jujur, ramah, sopan, dan peduli. Menyimak dengan baik, menjaga kebersihan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian hasil keyakinan kelas kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal, saya sekolah di SDN Bidang Sirang 2. Saya hari ini diajak Ibu Wina berdiskusi tentang keyakinan kelas yang disepakati. Tertib dalam berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghormati dan menghargai guru dan teman, bertanggung jawab, bersikap jujur, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik, menjaga kebersihan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh.